Legenda Si Pitung. Si Pitung adalah sosok legendaris dari Betawi, daerah yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, Indonesia. Dia dirayakan sebagai pahlawan rakyat. Cerita-cerita menggambarkannya sebagai seorang pejuang yang terampil dan pencuri yang benar. Si Pitung berjuang melawan penjajah Belanda pada akhir abad ke-19. Dia dikenang karena keberaniannya dan kemurahan hatinya terhadap orang miskin. Kisah Si Pitung adalah perpaduan antara sejarah lisan dan legenda. Sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi. Namun kisahnya mencerminkan perjuangan nyata rakyat Betawi di bawah pemerintahan kolonial. Petualangannya terus beresonansi dengan orang Indonesia saat ini. Legenda Si Pitung memberikan wawasan berharga tentang iklim sosial dan politik Batavia abad ke-19. Kisahnya adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Itu terus menginspirasi harapan Jan terhadap ketidakfeminan. Lahirnya pahlawan Betawi. Si Pitung lahir di desa Rawakalong, Tangerang Selatan sekitar tahun 1866. Nama aslinya adalah Salihun. Orang tuanya adalah Muslim yang taat. Sejak usia muda, Salihun belajar nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan kesalehan. Dia bersekolah di pesantren, sekolah berasrama Islam tradisional. Di sana ia memperdalam ilmu agamanya dan belajar seni bela diri silat. Salihun unggul dalam studinya dan dengan cepat menguasai teknik bertarung. Keterampilan dan keberaniannya membuatnya mendapat julukan Pitung yang mengacu pada anak harimau dalam bahasa Betawi. Nama ini mencerminkan kekuatan dan kelincahannya. Itu kemudian menjadi identik dengan eksploitasi legendarisnya. Dari awal yang sederhana menjadi pejuang yang terampil. Sebagai seorang pemuda, Si Pitung menyaksikan kenyataan pahit penjajahan Belanda. Dia melihat bagaimana penduduk Betawi diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda dan tuan tanah kaya. Ini memicu rasa ketidakadilan dan keinginannya untuk melawan. Si Pitung mengasah kemampuan silatnya. Dia dikenal karena kelincahan, kekuatan, dan kemampuannya menghindari peluru. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan gaib yang ia gunakan untuk menghindari penangkapan dan membantu orang miskin. Reputasi Si Pitung sebagai pejuang yang terampil dan pelindung kaum tertindas pun tumbuh. Ia menjadi simbol harapan bagi masyarakat Betawi yang sedang berjuang. Tindakannya menginspirasi orang lain untuk melawan pemerintahan kolonial. Penjajahan Belanda dan kebangkitan perlawanan. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang dikenal sebagai VOC telah menguasai Batavia yang sekarang menjadi Jakarta pada abad ke-17. VOC mengeksploitasi sumber daya dan manusia di Nusantara. Hal ini menyebabkan kebencian yang meluas di kalangan penduduk asli. Pada abad ke-19, VOC telah dibubarkan dan pemerintah Belanda secara langsung memerintah koloni tersebut. Belanda menerapkan kebijakan yang menguntungkan bisnis dan pemilik tanah Eropa. Ini semakin meminggirkan penduduk asli. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang terus meningkat memicu perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Para pemimpin dan komunitas lokal terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, mulai dari protes damai hingga pemberontakan bersenjata. Dalam iklim perlawanan inilah Si Pitung muncul sebagai pahlawan rakyat. Si Pitung, pahlawan rakyat. Si Pitung dikenal karena perampokannya yang berani terhadap tuan tanah Belanda yang kaya dan pejabat yang korup. Dia kemudian akan membagikan barang-barang curian kepada orang miskin dan membutuhkan. Ini membuatnya mendapatkan reputasi sebagai sosok Robin Hood. Tindakannya membuatnya menjadi duri dalam daging bagi pemerintah Belanda. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi kendali dan otoritas mereka. Pemerintah kolonial Belanda menempatkan hadiah di kepalanya, berharap untuk menangkapnya hidup atau mati. Terlepas dari upaya mereka, Si Pitung berhasil menghindari penangkapan selama beberapa tahun. Pengetahuannya tentang medan setempat, penguasaannya atas silat, dan jaringan informannya membantunya selangkah lebih maju dari Belanda. Ia menjadi simbol harapan dan perlawanan, membuktikan bahwa kekuatan kolonial tidak terkalahkan. Warisan sosok Robin Hood. Legenda Si Pitung terus menangkap imajinasi orang Indonesia. Ia dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan yang paling berkuasa pun dapat ditantang. Warisan Si Pitung tetap hidup melalui tradisi lisan, sastra, dan budaya populer. Kisahnya telah diadaptasi ke dalam berbagai buku, film, dan acara televisi.
Di Jakarta, Museum Si Pitung memperingati kehidupan dan perjuangannya. Museum ini menyimpan artefak dan pameran yang berkaitan dengan kehidupannya dan masa kolonial. Kisah Si Pitung terus menginspirasi generasi-generasi orang Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Dia tetap menjadi simbol perlawanan yang kuat terhadap segala bentuk penindasan.